Pagi ini kita market review Jumat 9 Mei 2025 ya. Yang pertama seperti biasa, belum muncul. Ya. Ya, yang pertama seperti biasa untuk gold. Nah ini untuk gold kemarin kita lihat harga turun cukup drastis ya. Kemarin sekarang low-nya sudah di 74. Nah jadi untuk hari ini untuk intraday-nya gold kalau yang saya lihat sih kalau pergerakan seperti ini sih kemungkinan besar dia akan mengejar low-nya, mungkin bisa aja di level harga ini low yang paling rendah ini di level harga 3201 ya, tapi ada kemungkinan juga dia bisa ke level harga ini terlebih dahulu. Ini mungkin di sekitaran 3270 atau 69 yang di bawah sini ya. Nah, jadi untuk setupnya hari ini, nanti kalau mau cari entry sell bagusnya di mana, itu nanti tunggu harga berada, kalau yang saya lihat sih ini tadi pagi dia buat ya. Jadi ya, ini tadi pagi Asia langsung turun, jadi kemungkinan besar bisa aja harga koreksinya ini sekarang harga di 3293 ya, mungkin koreksinya bisa nggak terlalu jauh, mungkin di sekitaran sini ya. Kalau masuk di sekitaran sini mungkin dia akan tes level harga 3300, 3300. Kalau di sekitaran level harga ini itu bagus untuk ambil entry sell, mungkin stop lossnya 10 sampai 15 poin. Take profitnya mungkin bisa di sini 3270 ya, kalau misalkan entry-nya di 3300, TP-nya di 70 atau 69. Ini juga lumayan banyak ya, jadi untuk intraday-nya mungkin seperti ini karena arahnya dari kemarin juga turunnya. Jadi kalau misalkan harganya berubah naik lagi itu seperti apa, itu kalau misalkan high yang itu ditembus ya. Jadi misalkan dari harga sekarang dia terus naik sampai di 3323 atau di atasnya 25, harga tutup di atas ini, nah itu kemungkinan potensinya baru akan reversal naik lagi ya. Kalau seperti ini kemarin yang seperti yang sempat saya katakan ya, sebenarnya ini 50-50 ya. Kalau dia naik sampai di sini bisa aja dia ke atas ini, tapi kalau dia turun lagi close ke bawah sini, low-nya ini kemungkinan arahnya akan turun lagi ya. Seperti ini sama ketika mau misalkan mau naik lagi, low high yang ini harus tembus lagi, harga close di sini baru kemungkinan dia akan naik lagi. Kalau sebelum dia menembus high yang sebelumnya ini, ekspektasi kita harga masih bisa terus turun mungkin sampai di 3270 atau 69. Kalau ini ditembus lagi baru mungkin ke low yang paling dekat di paling bawah ini di 3200 ya. Jadi seperti ini untuk gold hari ini kalau mau cari entry sell mungkin tunggu dia koreksi atau pullback sampai di sekitaran level harga 3300. Stop lossnya 10 sampai 15 poin, TP-nya di 70 ya. Kurang lebih seperti ini untuk di gold hari ini. Berikutnya untuk di Euro USD. Nah ini untuk di Euro USD ini yang kita tandain kemarin ya. Dia harga bergerak sideways atau ranging atau konsolidasi sama aja. Nah ini yang sebenarnya kalau yang kita tandain kemarin ya, pernah saya kasih tahu biasanya kalau harga sudah turun dia konsolidasi turun lagi, ini konsolidasi biasanya bisa aja turun lagi. Nah sekarang kalau sudah turun itu peluangnya ada dua, ini sudah kena saya hapus itu ya. Antara biasanya sih dia koreksi baru nanti lanjut turun lagi, atau biasanya dia konsolidasi lagi ya, atau dia sideways lagi ya. Nah jadi misalkan hari ini untuk di Euro USD setup-nya seperti apa, itu lebih amannya kalau mau cari entry nanti tunggu harga misalkan koreksi atau pullback di sekitaran level harga ini di sini di sekitaran level harga 1.125 ya. Sekarang harga masih di 1.121, udah lumayan panjang juga sekitar 40 pips. Tapi kalau misalkan harga menyentuh level harga ini 1.1256, nanti baru bisa cari entry sell di atas ini. Kemudian naik atau koreksi sampai di sini ya. Ini peluangnya dia turun lebih besar ya, karena biasanya habis turun dia koreksi baru turun lagi. Ini di level harga 1.126 ya. Di sekitaran sini baru cari entry sell. Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di low yang tadi ini, atau mungkin kalau saya lihat
dia kalau mau turun lagi bisa sampai di level harga ini. Ini di level harga 1.1146 atau kalau digenapkan 1.115 ya. Sekarang masih di 12. Bagusnya kalau mencari entry sell tunggu harga di atas ini, mungkin nanti pas sesi New York nanti malam ini juga kayaknya ada berita di Euro ya, kalau nggak masih tanggal 13 yang kemarin sudah. Hari ini nggak ada berita juga untuk di Euro. Jadi seperti ini untuk di Euro USD, kalau harga naik atau koreksi sampai di atas 1.126 nanti cari entry sell, stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di bawah sini 1.115 ya. Ini untuk Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. Nah ini untuk di GBP USD ini kemarin kita setup cari buy di sini ya. Kemarin setelah news ada news kemarin GBP jam 7 malam ini, jam 6, jam 7, jam 6 sore kemarin nembus yang 40 ini dia kasih reaksi naik. Kemarin saya ekspektasi dia akan mengejar high yang ini karena sudah menyentuh low yang ini, dia akan pullback biasanya continuation sampai di sini ya. Tapi kemarin harga turun sampai menembus lagi low yang kemarin. Nah ini berarti ekspektasi kita kemungkinan besar harga untuk di GBP USD itu mungkin untuk tutup minggu ini sampai hari Jumat hari ini mungkin akan terus turun sampai di level harga mana, itu mungkin bisa saja sampai di level harga di bawah sini ya. Ini di level harga 1.316 ya. Sekarang harga masih lumayan tinggi di 1.322. Sekarang harga di 1.322, mungkin kalau dia turun sampai di 1.316. Jadi untuk setup hari ini di GBP USD itu misalkan mau cari entry sell itu di level harga mana? Ini mungkin di atas high Asia dari pagi ya, ini atau mungkin di sekitaran sini. Ini ada dua level ya, jadi untuk di GBP USD kalau mau cari entry sell bagusnya di atas dua level harga ini atau mungkin di tengah-tengahnya. Ini antara level harga 1.325 dan di 3265. Mungkin misalkan kalau harga koreksi sampai di sini baru cari entry sell lagi, stop lossnya 50 pips, take profitnya bisa di hold kalau mau dipanjang, TP-nya sampai di bawah sini di 1.316 ya. Jadi mungkin seperti ini untuk di GBP USD. Berikutnya untuk di Aussie USD. Aussie juga sama yang turun juga ya, dia enggak beda dengan di Euro dan di GBP. Ini sekarang harga di 0.63639 ya, saya hapus dulu. Nah untuk di Aussie USD kalau yang saya lihat di kanan sudah dekat dengan low yang 3 ini yang 123. Kita targetnya bisa ke garis kuning yang di bawah ini. Ini di level harga 0.634 ya. Sekarang harga masih di 639. Jadi kalau misalkan kita mau cari entry sell untuk di GBP USD hari ini itu di level harga mana? Ya sebentar ya. Mungkin di atas high Asia yang tadi pagi ini dia buat ini ya. Ini di level harga 0.64 ya. Angka berulang juga atau angka genap juga 0.64, sekarang di 639. Mungkin kemudian naik terus sedikit lagi di atas ini sudah 64, baru cari entry sell lagi nanti pas sesi London ya. Kalau saya entry juga selalu pas sesi London ya, nggak pernah entry di pas sesi Asia seperti ini ya. Nanti kalau dia sampai di level harga ini 0.64 atau di atasnya sedikit baru cari entry sell, stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di bawah sini di 0.634 ya, 4 TP di 634. Ini untuk Aussie USD. Berikutnya untuk di New Zealand USD. New Zealand mirip dengan di Aussie ya. Ini nggak kena yang kita expect kemarin ya, harga menembus lagi low-nya ini, jadi kemungkinan besar akan susah untuk balik lagi ke high yang ini. Mungkin kita akan mentargetkan itu adalah di low berikutnya lagi untuk di New Zealand. Itu mungkin bisa di sekitaran sini.
Garis kuning yang di bawah ini belum kena, ini di 0,585 ya. Sekarang harga di 588, tapi cukup dekat ya untuk TP-nya. Tapi kemungkinan besar masih bisa sampai ke sini. Mungkin dia tutup minggu ini di hari Jumat hari ini sampai ke low yang ini. Nah, jadi untuk yang mau cari entry di New Zealand USD itu bagusnya di mana? Ya, ini adalah high Asia tadi pagi dia buat dari sini, dia turun dari tadi pagi dari atas ini. Ini di level harga 0,59, agak genap juga ya 59. Sekarang harga di 588, kemudian naik lagi mungkin lintas di area level harga 59, coba dicari entry sell di sekitaran atau di atas ini. Stop lossnya 30 pips, TP-nya yang di bawah sini di 0,585 ya. Ini untuk di New Zealand USD. Berikutnya untuk di USD Yen. Nah, ini yang kita tandain kemarin USD Yen mungkin masih bisa naik sampai di high yang pernah dia buat ini di 146 ya, 145,9 atau 146. Ini kemarin sudah kena ya. Ini ya, tadi kemarin subuh ya sudah kena jam 2 subuh tadi. Nah, jadi ini sudah kena, ini saya hapus dulu. Sudah, kalau kemarin buy di sini sudah take profit ya, jangan dibuy lagi karena biasanya kalau sudah menyentuh high atau low sebelumnya harga mungkin bisa koreksi atau bisa pullback ya. Ini sudah kena, saya hapus dulu. Nah, jadi untuk hari ini setupnya di USD Yen itu seperti apa? Itu mungkin dia bisa koreksi. Jadi misalkan kalau mau cari entry posisi sell di harga sekarang di 145,7, stop lossnya 70 pips, berarti di 146,4, stop lossnya di sekitaran sini. TP-nya di mana? TP-nya mungkin bisa di sekitaran level harga ini. Ini TP satunya yang aman ya. Mungkin dia akan koreksi, kemungkinan besar bisa sampai di level harga ini. Ini di level harga 145 ya. Jadi kalau misalkan sekarang sell di 145,7, stop lossnya di 146,4, TP-nya di 145, ini kurang lebih 1:1 ya dari distribute ratio-nya. Tapi masih bisa diambil, yang penting jangan di bawah 1:1 ya. Atau kalau misalkan mau TP-nya lebih panjang sedikit, lebih dari 1:1, di sekitaran sini ya, 144,7 ya. Jangan di bawahnya lagi ya, nanti takutnya dia sampai di sini continue naik lagi ya. Jadi ini kita ambil cuma koreksinya atau pullbacknya mungkin sampai di 146 atau 144,7 ya. Ini untuk USD Yen, dia akan koreksi lagi sampai di sini. Kalau mau cari sell, TP-nya cukup di sini karena nanti setelah di sini atau di bawahnya lagi, kemungkinan harga mungkin bisa lanjut naik lagi ya. Jadi seperti ini kemungkinan pergerakan harga di USD Yen. Lalu yang terakhir untuk di oil, untuk di oil, sekarang kemarin kita tandain di sini ya, kalau mobile di bawah sini ya, TP-nya masuk. Oh enggak, kemarin kalau nggak salah arahnya masih turun ya kalau yang saya lihat ini ya. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Ini dia tembus high yang kemarin, dia koreksi, dia naik lagi, ini ditembus lagi ya, ini ditembus lagi. Oke, jadi untuk di oil, sebentar saya lihat lagi. Ya, ini untuk di oil mungkin harga akan eh, merespon area ini, area sell atau area supply ya. Ini di level harga mungkin di atas level harga ini 60,17. Kalau kita turun ke berikutnya, ya sekarang harga di 59,8. Jadi bagusnya kalau mau cari entry sell nanti tunggu harga di sekitaran 60,2 atau 0,3 ya, di atas 60. Sekarang masih di 59,8 karena ini ada area sell atau area supply yang dahulu dia buat, ini yang dia buat turun sampai harga ke sini. Ini mungkin akan melintas atau koreksi sampai di sekitaran sini, baru nanti dia akan
turun lagi ya di atas 60,2, mungkin di sekitaran 60,3 sampai 60,5 ya. Pokoknya masuk di area biru ini atau area abu-abu ini, bisa cari entry sell. Ini areanya dimulai dari level harga 60,1 sampai paling tingginya ini di 61,3. Jadi di dalam area yang warna abu-abu ini bisa cari entry sell. Stop lossnya 70 pips, TP-nya mungkin bisa paling bawah kalau yang panjang. Kalau mau lebih pendek, TP-nya bisa di level harga ini 57,4 ya. Paling bawahnya yang kemarin 55 dan 54 ya. Jadi seperti ini untuk di oil, mungkin dia akan lintas ke area supply di warna abu-abu ini di sekitaran 60 sampai 61 ya. Kalau harga sudah masuk di sekitaran level harga ini, boleh cari entry sell di atasnya, stop loss-nya 70 pips, TP-nya di dua level atau tiga level di bawah ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk di oil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.